Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia yaitu tentang minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu, senyawa apa saja yang terkandung di dalam minyak bumi? Minyak bumi sebagian besarnya atau sekitar 90% hingga 99% mengandung senyawa hidrokarbon. Dari senyawa hidrokarbon ini yang paling utama atau yang paling banyak adalah senyawa alkana. Kemudian sikloalkana, lalu senyawa aromatis. Kemudian selain senyawa hidrokarbon, sebagian kecil dari minyak bumi terdiri dari senyawa-senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen, maupun oksigen. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati yang berubah menjadi jasa denik. Nah, kemudian jasa denik ini terbawa air sungai bersama lumpur lalu mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, kemudian temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasa denik ini kemudian berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Kemudian bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah perangkap ini, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Kemudian, karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, maka minyak bumi dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, berikutnya kita akan membahas proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, pertama kali yang dilakukan adalah penambangan atau proses pengeboran. Kemudian, dari hasil pengeboran ini akan diperoleh minyak mentah yang disebut juga dengan crude oil. Minyak mentah yang berwujud cairan kental hitam ini belum bisa dimanfaatkan ya. Agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses penghilangan minyak. Pada proses kilang minyak ini terdiri dari dua tahap pengolahan minyak bumi. Tahap pertama yaitu dengan melakukan destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dari proses destilasi bertingkat ini nantinya akan dihasilkan 5 fraksi. Fraksi pertama adalah fraksi yang mengandung LPG. LPG ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kompor. Namun bisa juga diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Kemudian fraksi yang kedua disebut juga dengan nafta. Nafta ini pada pengolahan selanjutnya akan diperoleh bensin atau bahan petrokimia yang lain. Selanjutnya, fraksi yang ketiga atau fraksi tengah adalah fraksi yang mengandung kerosin dan aftur. Kemudian fraksi yang keempat adalah fraksi yang mengandung solar yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu yang terakhir adalah fraksi yang kelima yang disebut juga dengan residu. Residu ini berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut dan seterusnya pada tahap kedua itu menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan nilin. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengolahan minyak bumi pada tahap kedua.
Pada tahap kedua, pengolahan minyak bumi ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan atau destilasi pada tahap pertama. Proses-proses yang dimaksud yang pertama disebut dengan cracking atau perengkahan. Pada proses perengkahan yang dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Kemudian yang kedua disebut dengan proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya, proses yang ketiga disebut dengan kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Nah, selanjutnya disebut treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Oke, jelas ya. Jadi pada tahap kedua ini terdiri dari 4 proses lagi. Hasil dari proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan berdasarkan jumlah atom karbon membentuk rantai karbon. Berikut fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi membahas salah satu fraksi atau hasil dari pengolahan minyak bumi, yaitu bensin. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan isooktana. Kemudian, bensin ternyata terbagi lagi menjadi beberapa jenis pembagian. Jenis-jenis bensin ini itu berdasarkan dari kualitas bensinnya, di mana kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Apa itu bilangan oktan? Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Bilangan oktan ini juga menunjukkan jumlah isooktana dalam bensin. Jadi misal salah satu jenis bensin yaitu premium memiliki bilangan oktan 80. Yang ini artinya 80% dari premium ini terdiri dari isooktana, sedangkan sisanya yaitu 20% terdiri dari N-heptana. Oke, jelas ya sekarang kalian sudah tahu bagaimana minyak bumi dan proses pengolahannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.